Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa hadir pada kajian malam hari ini meneruskan bab yang telah kita baca pada waktu yang telah lalu. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, meneruskan kajian kita fikih muamalah masih terkait tentang jual beli, dan pada waktu yang telah lalu kita sampai pada nomor yang kelima, jual beli yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga dulu kita baca, yaitu jual beli yang disebut dengan bai'un najasyi, ya, jual beli najasyi. Istilah kita jual beli najasyi ini adalah tolop, ya, tolop, seseorang yang tidak menginginkan untuk membeli. Seorang muslim yang menawar suatu barang dengan harga yang tinggi, tetapi sesungguhnya dia tidak bermaksud untuk membelinya. Dia hanya menaikkan harga supaya diikuti oleh para pembeli yang lain. Baik itu sudah ada kesepakatan antara dia dan pemilik barang, yang sering bahasa Jawa diistilahkan ada kong apa? Sudah ada kong kali kong, atau belum ada kong kali kongnya. Ada kong kali kong ataupun tidak, ketika ada seseorang yang menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi supaya ya harga itu diikuti oleh orang lain, ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, ya, kemarin kita baca jual beli barang-barang najis, ya, barang-barang najis dan barang-barang yang haram. La yajuzu lil muslimi ayyabi'a muharraman wala najasan. Tidak boleh seorang muslim itu jual beli barang yang barang itu zatnya adalah haram, zatnya haram, seperti khomer, kemudian khinzir atau babi, atau misalnya maitah, ya, bangkai, atau kemudian patung. Ini zat yang diharamkan. Wala najasan, najisan, dan tidak boleh jual beli sesuatu yang najis, yang najis. Darah itu najis, kemudian babi atau bangkai itu juga najis. Kemudian juga jual beli suatu barang, ya, jual beli suatu barang yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan, ya, sesuatu yang diharamkan. Barang yang zatnya itu adalah halal, tetapi kemudian, ya, kemudian dia tahu bahwa barang itu akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Seperti Nabi SAW melarang menjual anggur, ya, menahan dari menjual anggur dengan satu maksud nanti akan dibeli oleh seseorang yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman-minuman keras.
Kalau kita punya anggur, kebetulan yang beli itu adalah mau digunakan sebagai bahan baku membuat minuman keras misalnya, ini termasuk tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima kemarin kita baca, la yajuzu bai'u ma fihi gharar. Tidak boleh jual beli suatu barang yang padanya ada gharar, ada ketidakjelasan, ada kesamaran. Jual beli barang yang masih belum jelas. Jual ikan yang masih ada di lautan, nah ini tidak jelas, belum jelas. Menjual bulu yang masih ada di bulu kambing tapi masih ada di tubuh kambingnya, ini juga belum jelas. Atau jual beli susu binatang, misalnya susu sapi, tetapi masih ada di kelenjarnya, belum diperah. Jual beli biji-bijian yang belum mengeras, ya masih prutil misalnya. Jual beli barang yang belum ada kejelasannya, masih samar, ini termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Ini yang kemarin kita baca. Baik ya, sekalipun tidak kelihatan, nggak apa-apa sih ya, kayaknya konektornya, kebetulan saya tidak membawa konektor ini karena tadi mau berangkat salin tas, jadi biasanya di tas itu ada konektornya, tasnya salin ya, konektornya tidak ke bawah, tidak apa-apa gitu. Yang berikutnya ibu bapak rahimakumullah, yang keenam ya, bai'u bai'ataini fi bai'atin. Yang keenam adalah jual beli yang dilarang ini, transaksi jual beli ya, bai'ataini dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli. Gimana bahasanya ini? Jual beli barang dengan dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli. Jadi dalam satu bingung nggih? Jadi gini, dalam satu transaksi jual beli itu ada dua akad. Ya, dalam satu transaksi jual beli itu ada dua akad. Misalnya kelimatan begini, la yajuzu lil muslimi ayyaqida bai'ataini fi bai'atin wahidatin. Tidak boleh bagi seorang muslim itu ya untuk melakukan dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli. Dalam satu transaksi jual beli ada dua akad. Bal yaqidu kulla safqatin ala haddatin, tetapi setiap satu transaksi jual beli itu harus jelas dengan satu akad jual beli itu. Tidak boleh satu jual beli tapi akadnya ada dua akad. Satu contoh misalnya ya, lima fi dzalika minal ibhamil mu'addi ila adhiyatil muslim. Karena ketika dalam satu transaksi jual beli, satu akad jual beli tapi ada dua akad. Dalam satu transaksi itu ada dua akad. Yang demikian ini tidak diperbolehkan minal ibham karena ada ketidakjelasan. Ada kesamaran. Al muaddi ila adhiyatil muslim, yang ini akan menyakiti seorang muslim. Au akli mali biduni haqqin, atau berakibat seseorang itu akan memakan harta sesama dengan cara yang tidak halal. Satu transaksi tapi ada dua akad. Beliau kemudian mencontohkan ya, contoh wali adin ya tabi'aitaini fi ba'atin surun. Adanya dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli, misalnya adalah minha, contohnya ayyakula lahu, seperti diantara kita mengatakan ya ketika melakukan transaksi jual beli, ba'tuka syai'a bi asri halan, saya menjual barang ini dengan harga 10, tapi dengan cara yang kontan. Saya jual gelas yang ada minumannya ini, minumannya putih ya, air bening ya, air putih. Saya jual gelas ini harganya 10.000 tapi harus kamu bayar kontan. Au bi khamsata asyra ila ajalin, atau kamu bisa membeli ini dengan harga 15 tapi dibeli dengan cara kredit, dengan ditangguhkan. Saya jual barang ini kalau kontan 10.000, tapi kalau tidak kontan itu bisa jadi dua, bisa jadi diutang, bisa jadi
Apa? Dikredit, diping itu mencicil, bukan mencicil ya mencicil itu mendelit ya, dengan cara dicicil. Ini saya jual pada kamu 10.000 dengan kontan, atau 15.000 kamu bayar dengan cara dikredit, dicicil. Walam yubayyin lahu ayil bai'ani amdoha, kemudian wayumdil baik, transaksi itu pun selesai, keduanya sepakat. Walam yubayyin lahu ayyul bai'ataini amdoha, tetapi keduanya tidak ada kesepakatan melalui cara yang mana, begitu. Jadi saya mau jual ini pada pedagang dah, ini saya jual berapa? 10.000 dengan kontan. Wah, kontan tidak bisa, saya bisanya 2 kali bayar. Ya sudahlah, kalau 2 kali atau 3 kali bayar, ini saya jual pada kamu dengan harga 15.000. Oke, deal, selesai transaksi. Ini masih menyisakan masalah. Masalah apa? Masalahnya adalah yang disepakati yang mana. Apakah kesepakatan itu tunai atau kesepakatan itu dengan cara apa namanya, dikredit tadi, dicicil. Walam yubayyin lahu ayul bai'atani amdoha, tidak ada kejelasan transaksi yang akan dipakai itu apakah yang kontan atau yang dicicil. Yang seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak ada kejelasan. Transaksi bubar tapi tidak ada kejelasan apakah mau ambil yang kontan atau ambil yang kredit. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kemudian sebelum keduanya berpisah, kemudian ada kesepakatan antara mengambil yang kontan atau mengambil yang apa? Yang kontan atau yang kredit, ya bagaimana? Ya, ini saya buka di dalam Fatwa Lajnah Daimah, yaitu Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Di sini disebutkan begini, bagaimana hukum seseorang jika ada seseorang menjual mobil dengan harga 10.000 rial, ya, atau 25 juta, yang jika dibeli dengan kredit harganya menjadi 12.000 rial, atau sekitar, ya di atasnya itu sekitar 30-an juta. Bagaimana kalau saya menjual mobil, kalau kontan 25 juta, tapi kalau kredit 30 juta, boleh enggak? Boleh enggak? Kemudian dalam fatwa itu disebutkan begini, jika seseorang membeli mobil atau selainnya dari orang lain dengan harga misalnya 25 juta kontan, atau 2 atau 30 juta tapi kredit, kemudian keduanya berpisah, ya, tanpa ada kesepakatan dari keduanya mau ambil akad apakah yang kontan atau yang kredit. Ketika keduanya belum ada kesepakatan, keduanya kemudian bubar tapi menyepakati transaksi itu, hanya tidak ada kesepakatan ambil kontan atau kredit, maka itu tidak diperbolehkan, kecuali jika keduanya sebelum berpisah menyepakati salah satu di antara transaksi dua itu. Gimana ini? Kamu mau ndak? Ya, saya jual gelas ini dengan harga 10.000 tunai atau 15.000 tapi tidak tunai dengan kredit. Kamu mau ndak? Ya sudahlah, saya mau. Dengan cara yang mana? Sudahlah, ini saya kredit saja. Oke, keduanya sepakat untuk melakukan transaksi dengan cara kredit dan keduanya berpisah, yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah ada kejelasan. Ini sering diangkat di pengajian-pengajian tanpa ada kejelasan. Ya, ada beberapa pengajian menjelaskan pokoknya transaksi ngorego kira kena, ya, tidak dijelaskan kenapa tidak boleh. Padahal ketidakbolehan itu adalah ketika keduanya sepakat tapi belum ada kejelasan, itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi ketika salah satu di antara keduanya, ya, atau keduanya belum berpisah sehingga sudah ada kesepakatan ambil transaksi yang mana, itu diperbolehkan. Bolehkah jual beli kredit? Boleh, asal caranya dengan cara yang benar, tidak ada unsur ribawi. Kecuali kreditnya ada unsur ribawi dengan model apapun, nama apapun, itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika caranya bukan cara yang ribawi, cara yang halal, karena memang orang tidak ada kemampuan untuk membeli dengan cara yang kontan, kemudian dia mengkreditnya, ini diperbolehkan selama sistem kreditnya itu bukan sistem konven, bukan sistem yang ribawi.
Gimana membedakannya? Kalau yang non ribawi itu seperti, kalau dalam akad namanya murabahah. Murabahah itu prakteknya seperti ya, ada seseorang ingin membeli mobil, kemudian dia tidak punya dana, ya datang ke lembaga keuangan, saya mau butuh mobil ini. Mobil apa? Mobilnya ini Avanza. Di mana? Di sana. Harga berapa? 100 juta. Nah, kamu punya uang enggak? Anda punya. Nah, kredit bisa enggak? Bisa. Sudah, gini aja, mobil itu kami beli dengan harga 100 juta, kami jual kepada kamu dengan harga 120 juta. Silahkan kamu cicil. Ini yang boleh. Ini namanya murabahah. Murabahah itu mengambil keuntungan dari harga yang diketahui dan keuntungan itu disepakati. Ini yang diperlakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini yang namanya murabahah. Murabahah. Yang konven ini bukan seperti ini. Pokoknya kredit dari sekian tanpa ada akad yang jelas. Dalam sistem murabahah seperti itu. Saya tidak punya roda 2, mau beli apa? Mau beli sepeda motor. Harganya berapa? Di dealer itu harganya 25 juta. Tapi saya tidak punya, untuk cash tidak punya. Terus gimana? Ya sudah, kalau kamu memang membutuhkan, kami belikan, ya, dan melalui lembaga keuangan. Kami beli motor itu, kami beli dengan harga 25 juta, kamu bisa mengangsur kepada kami, lembaga kami, dalam tempo 3 tahun, tapi barang ini kami jual kepada kamu dengan harga 32 juta. Bolehkah? Boleh, halal. Ini yang namanya murabahah. Banyak persoalan yang kemudian tidak diketahui oleh kaum muslimin. Jadi yang namanya dua harga itu tadi, satu transaksi dengan dua harga. Tidak bolehnya itu dikarenakan keduanya itu sepakat tapi ada sesuatu yang belum disepakati. Apakah mau ambil yang kredit ya dengan tempo, ataukah yang mengambil dengan cara yang kontan? Ketika keduanya belum disepakati, keduanya bubar, sudah menyepakati transaksi tapi tidak ada kejelasan pada yang seperti itu, ini yang tidak diperbolehkan. Atau kemudian, oh sudah muncul ya, ya baik, sebentar. Kemudian ya, wa minha, atau seseorang yang mengatakan bi'tuka hadzal manzila mathalan bikada, atau seseorang yang mengatakan aku jual rumah ini kepada kamu dengan harga sekian, ala antabi'ani kadza bikada, tetapi setelah aku jual kepada kamu nanti barang itu aku beli dari kamu dengan harga sekian. Contoh, saya punya mobil, kamu butuh uang, ya, artinya misalnya ada seseorang mata begini, saya jual mobil ini kepada kamu dengan harga 20 juta. Setelah itu mobil itu aku beli dari kamu dengan harga 17 juta kontan. Mobil ini silahkan kamu beli dengan harga 20 juta dengan tunai, dengan kredit, dan nanti akan aku beli dari kamu dengan harga 75 ya juta misalnya dengan cara kontan. Ini hakikatnya hanya seperti akal-akalan semata, satu barang dengan beberapa transaksi jual beli. Atau wa minha ayabi'u ahada syai'aini mukhtalifaini bidinarin mathalan, atau seseorang yang menjual dua barang mukhtalifaini yang berbeda. Ada seseorang menjual dua barang yang berbeda bidinarin mathalan, dengan harga sama, harga 1 dinar. Wa yamdul aqda, keduanya kemudian berpisah, menyepakati transaksi. Walam ya'rif mustari au syai'ini qadistara, tetapi penjual tidak tahu barang mana yang akan diberikan. Jadi seseorang menjual dua barang yang berbeda dengan harga yang sama, dua barang berbeda harga yang sama, keduanya berpisah, transaksi jadi, tapi pembeli tidak tahu barang mana yang akan diserahkan kepada pembelinya. Ini juga tidak diperbolehkan. Lima ruya anhu, ya, sebagaimana Nabi diriwayatkan dari Nabi, anna naha an bai'aini fi bai'atin, bahwasanya Nabi melarang dua transaksi, dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli. Ibu bapak, ini yang keenam, yang paling lazim, yang banyak, ini adalah yang pertama tadi. Jadi seseorang menjual satu barang dengan dua akad, antara kontan dan tidak kontan. Kontan dengan harga sekian, ketika tidak kontan dengan harga sekian, pada dasarnya boleh dan tidaknya dilihat.
Ketika akad itu kemudian keduanya berpisah, sementara akad itu belum disepakati yang mana, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika keduanya berpisah, sudah mensepakati, oke, saya ambil harga yang non tunai, harga sekian, dan akan saya bayar dengan 3 kali pembayaran dalam tempo 1 tahun. Ketika sudah ada kesepakatan seperti ini, maka hal ini diperbolehkan. Ini dijelaskan dalam fatwa Lajnah Daimah. Karena sementara ini yang difahami adalah pokoknya nek nggo 2 harga tidak boleh, harus mengatakan nek ini nek kontan ya kontan, ini kalau tidak kontan tidak kontan, menawarkan 2 tidak boleh. Sebenarnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika akad itu ya keduanya itu berpisah, akad selesai tapi ada ketidakjelasan pada transaksi tersebut.